Reaksi tak terduga orang Belanda terkait Miliano Jonathans pilih timnas Indonesia dan abaikan oranye. Mauro Zijlstra bela Indonesia, ini respon pelatih timnas U23 Gerald van den Burg. Jairo Riedewald batal bela timnas Indonesia, ternyata ini penyebab utamanya. Rafael Struijk dikritik, pelatih Dewa United beri pembelaan. Pemain timnas Thailand puji Sandy Walsh usai debut di Buriram United. Reaksi tak terduga orang Belanda terkait Miliano Jonathans pilih timnas Indonesia dan abaikan oranye. Media Belanda menyoroti keputusan Miliano Jonathans yang memilih menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia dan mengabaikan oranye. Nama Miliano Jonathans memang belakangan ini terus menjadi sorotan sejak diumumkan tengah diproses naturalisasinya. Setelah pengumuman itu, media Belanda Voetbal Premier pun langsung menyoroti langkah Miliano Jonathans. Ini terjadi karena pemain berusia 21 tahun tersebut dikabarkan belakangan telah dipantau dan diincar oleh KNVB selaku Asosiasi Sepak Bola Belanda. Pemain FC Utrecht tersebut dikabarkan diincar untuk bisa membela Belanda atau oranye. Namun, justru belum lama ini PSSI mengumumkan Miliano Jonathans diproses naturalisasinya dan diharapkan bisa menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Nama Miliano Jonathans langsung menjadi sorotan, karena dalam laporan Voetbal Premier tersebut pemain keturunan Indonesia ini sebenarnya masih memiliki masa depan bersama timnas Belanda. Miliano disebut masuk dalam daftar pemain sementara timnas Belanda U21. Namun, karena dengan keputusannya menjalani naturalisasi demi timnas Indonesia, media Belanda melaporkan, Miliano Jonathans tak akan mendapat undangan untuk membela Jong Oranye. Laporan dari media Belanda ini pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen negeri kincir angin. Tak sedikit orang Belanda berkomentar dalam artikel yang melaporkan Miliano Jonathans memilih timnas Indonesia dan abaikan oranye. Namun, reaksi yang ditunjukkan orang Belanda justru tak terduga. Bukan dipenuhi amarah karena Miliano memilih timnas Indonesia dan mengabaikan timnas Belanda. Akan tetapi, tak sedikit pihak yang memberikan dukungan buat pemain berusia 21 tahun tersebut. Ada yang menilai mantan pemain Vitesse tersebut telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih Indonesia. Ini karena tak ada jaminan bagi Miliano Jonathans bisa menjadi starter untuk oranye. Apalagi sang pemain ini belum pernah bermain untuk timnas kelompok usia sama sekali. Oleh karena itu, tak sedikit yang memberi dukungan untuk Miliano Jonathans, karena ia dinilai akan lebih memiliki banyak menit bermain. Anak itu sudah berusia 21 tahun dan belum pernah bermain untuk Jong Oranye. Kemungkinan besar dia juga tidak akan pernah dipertimbangkan untuk tim senior oranye. Dia benar-benar tepat memilih untuk bermain bagi Indonesia, tulis Swarming dalam komentarnya yang dikutip dari Voetbal Premier. Apa pentingnya dia memilih Indonesia? Biarkan saja dia beraksi di sana. Dia akan punya lebih banyak peluang untuk mendapat menit bermain, tulis netizen lainnya. Pilihan yang bagus dari anak itu, dia memang tidak benar-benar punya potensi untuk menjadi starter di oranye dan dia juga tahu itu. Bermain untuk Indonesia, di mana kamu diperlakukan layaknya semacam dewa, sangat menarik. Dengan begitu dia tetap bisa menikmati keuntungan dari karir internasional, komentar Kikrush. Namun, tak sedikit juga yang memberikan respons nyinyir karena Miliano Jonathans memilih timnas Indonesia. Ada yang menyoroti KNVB karena kembali harus kehilangan pemain berkualitas lainnya. Bahkan ada yang memberikan saran kepada KNVB agar bisa melihat pemain keturunan lainnya yang juga tengah bagus seperti Willem Goebbels. Tetapi ada juga komentar yang menyebut bahwa kepindahan kewarganegaraan Miliano ini bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi FC Utrecht. Walaupun tak ada penjelasan secara rinci terkait hal tak menyenangkan apa untuk sang klub, tetapi ada yang menyayangkan keputusan Miliano juga. KNVB terus saja lengah dalam hal pemain yang punya kewarganegaraan ganda. Lagi-lagi ada yang tidak memilih oranye. Satu saran lagi, coba datangi Willem Goebbels, yang sekarang bermain di FC Paris, tulis Kuip. Tidak menyenangkan bagi FC Utrecht, tulis Huub Wim Jensen. Dalam laporan tersebut, banyak orang Belanda yang meninggalkan komentar, bahkan ada juga yang berdiskusi lanjut. Untuk itu, laporan terkait Miliano Jonathans itu membuat banyak orang Belanda merasa tertarik. Ada yang memberikan dukungan buat Miliano karena membuat keputusan yang tepat. Akan tetapi, ada juga yang menyorotinya karena telah memilih Indonesia dan mengabaikan oranye. Bagaimana menurut kalian? Mauro Zijlstra bela Indonesia, ini respon pelatih timnas U23 Gerald van den Burg. Calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, resmi tiba di tanah air pada Jumat 22 Agustus 2025 guna memulai proses naturalisasi. Kedatangan striker berusia 20 tahun asal Belanda ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat lini depan Garuda Muda menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Kehadiran Zijlstra pertama kali terungkap melalui unggahan video anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, di akun Instagram pribadinya. Dalam rekaman itu, pemain kelahiran Zaandam, Belanda, terlihat mengunjungi kantor PSSI di Jakarta untuk menjalani tahapan administrasi naturalisasi. Selain itu, Zijlstra juga dijadwalkan mengurus dokumen di Kedutaan Besar Belanda. Mauro memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut membuatnya memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia, WNI. PSSI menargetkan sang striker bisa segera memperkuat timnas U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar di Sidoarjo, September mendatang. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, menilai kedatangan Zijlstra penting untuk menambah daya gedor. Garuda Muda sebelumnya sempat mendapat sorotan di Piala AFF U23 2025, di mana meski menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam, mereka kesulitan mencetak gol di laga-laga berikutnya dan akhirnya kalah 0-1 dari Vietnam di final. Saya selalu berusaha menghadirkan pemain yang lebih baik. Jika Mauro bisa memberi tambahan kualitas, tentu ia akan masuk tim, kata Van den Burg. Jairo Riedewald batal bela timnas Indonesia, ternyata ini penyebab utamanya. Harapan masyarakat untuk melihat Jairo Riedewald mengenakan jersey timnas Indonesia harus kandas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengurungkan rencana naturalisasi pemain keturunan Grade A itu. Keputusan ini diambil karena Riedewald, yang sebelumnya bermain untuk Crystal Palace, telah terlihat bermain untuk timnas Belanda U23 sebelumnya. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, telah mengonfirmasi informasi ini kepada awak media. Jairo tidak bisa, sebab dia sudah beberapa kali tampil di U23 Belanda. Itu sudah menjadi tidak mungkin, tambahnya, merujuk pada aturan FIFA yang membatasi perubahan asosiasi bagi pemain yang telah membela tim nasional, baik senior maupun kelompok umur, di kompetisi resmi. Rencana untuk menaturalisasi Riedewald pertama kali diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada bulan Januari lalu. Saat itu, nama pemain berusia 28 tahun tersebut muncul bersamaan dengan proses naturalisasi Ula Romeni, yang kini sudah resmi menjadi bagian dari timnas Garuda dengan mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan. Dilahirkan di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996, Jairo Wykin Riedewald memiliki latar belakang keluarga dari Suriname dan Indonesia. Ayahnya berasal dari Suriname, sedangkan ibunya memiliki darah Belanda dan Ambon. Dengan latar belakang Ambon, Riedewald sebenarnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Namun, aturan terkait penampilan di tim nasional kelompok umur menjadi hambatan utama. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Haarlem Youth pada tahun 2007 dan kemudian berpindah ke Ajax Youth setahun setelahnya. Disinilah bakatnya mulai terasah, membuatnya meraih gelar juara Dutch U17 Champion pada tahun 2013 dan Dutch U19 Champion pada tahun 2014. Puncak karirnya terjadi ketika ia berhasil masuk ke tim utama Ajax Amsterdam pada tahun 2014 dan berkontribusi dalam kesuksesan klub meraih gelar Eredivisie musim 2013-2014. Persoalan Riedewald ini mengingatkan kita bahwa proses naturalisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pemain, tetapi juga harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Bagaimana menurut kalian? Rafael Struijk dikritik, pelatih Dewa United beri pembelaan. Rafael Struijk mendapat sorotan karena belum tampil bersinar di 2 laga awal Super League bersama Dewa United. Pelatih Jan Alde Riekering pasang badan untuk anak asuhnya tersebut. Struijk hanya bermain 1 babak saat Dewa United kalah 1-3 dari Malut United di pekan pertama. Ia saat itu terlihat kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan sebelum digantikan Stefano Lillipali selepas jeda. Pada pekan kedua melawan Semen Padang, ia baru turun di menit ke-84 menggantikan Ricky Kambuaya yang cedera. Ia hanya bermain sekitar 15 menit dan Dewa United menelan kekalahan usai bobol 2 kali di injury time. Performa bintang timnas Indonesia itu lalu mendapat kritikan. Meski begitu, Riekering mengingatkan publik bahwa ia masih 22 tahun dan masih punya banyak ruang perbaikan. Saya tak meragukan Rafael. Saya melihatnya setiap hari, orang-orang hanya melihatnya bermain 15 hingga 20 menit. Lucu ya, orang-orang bebas beropini tentang seorang pemain muda, ujar Riekering dalam jumpa pers. Menurut saya dia berbakat, jangan lupa kalau dia tak banyak bermain di Australia, Brisbane Roar. Saya senang dengan dia, saya tahu banyak yang perlu ditingkatkan darinya, tapi jangan menilai pemain muda dari yang kalian lihat. Mereka, para pengkritik, harus melihat setiap sesi latihan, baru boleh beropini. Bukan di 20 menit pertandingan yang mereka lihat, tegas pelatih asal Belanda tersebut. Struijk tak masuk dalam skuad Indonesia yang disiapkan menghadapi Kuwait dan Lebanon.
Namun ia kabarnya disertakan ke timnas U23 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain timnas Thailand puji Sandy Walsh usai debut di Buriram United. Sandy Walsh akhirnya menjalani debut manis bersama Buriram United di ajang ASEAN Club Championship 2025 2026. Pemain timnas Indonesia itu tampil sejak menit awal saat klubnya menghadapi Selangor FC di Chang Arena, Rabu 20 Agustus 2025. Laga tersebut berlangsung sengit dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Buriram sempat tertinggal, namun berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Peter Zulj pada menit ke-96 usai menerima umpan matang dari Robert Zulj. Pelatih Buriram United, Osmar Los, langsung mempercayai Walsh dengan menurunkannya sebagai starter di posisi bek kanan. Namun, sang pemain tidak tampil penuh. Ia ditarik keluar pada menit ke-63 dan digantikan kapten timnas Thailand, Therathon Bunmathan. Meski hanya bermain selama 1 jam, debut Walsh tetap terasa spesial. Bek berusia 30 tahun itu mengabadikan momen bersejarahnya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sandy Walsh. Pertandingan pertama untuk Buriram United Official, tulis Sandy Walsh. Unggahan tersebut langsung disambut hangat rekan setim sekaligus pemain timnas Thailand, Elias Dolah. RB, bek kanan, top dunia, tulis Elias Dolah di kolom komentar. Elias Dolah sendiri baru bergabung dengan Buriram United pada musim ini. Sebelumnya, ia memperkuat Bali United selama 2 tahun dan kini kembali merumput di Thailand, sekaligus menjadi rekan satu tim dengan Walsh. Ragnar Oratmangoen pilih bertahan di Belgia, rumor ke Liga 1 buyar. Ini sebabnya. Kabar bagus datang dari pemain keturunan yaitu Ragnar Oratmangoen yang memilih bertahan di Belgia di tengah rumor banyak klub Liga 1 mengincar dirinya. Ragnar Oratmangoen sempat dirumorkan bakal melanjutkan karirnya di Liga 1 Indonesia. Hal tersebut karena ia lama menghilang dari FCV Dender, sehingga masa depannya dianggap tidak akan lama lagi. Apalagi petinggi Persija Jakarta yang bernama Muhammad Prapanca singgung nama-nama beken timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk setelah belum mau mengaku bakal mendatangkan Tom Haye. Nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk disinggung setelah ditanya awak media mengenai rumor Tom Haye bakal merapat ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Penyebabnya adalah pelatih Mauricio Souza kabarnya tengah membidik 2 pemain keturunan, salah satu yang dirumorkan bakal merapat adalah Tom Haye. Saya tidak tahu, saya belum tahu, kata Prapanca dalam acara ngopi bareng Persija di Sarinah, Jakarta. Jadi kalau memang itu di dalamnya Tom Haye, dan Haye mau bermain di Persija, ya fine-fine saja, jelasnya. Selain Tom Haye, Prapanca mengaku bahwa Persija Jakarta juga sedang dikaitkan dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk. Belum ada komunikasi dengan Tom Haye. Saya tidak tahu yang komunikasi saya atau pelatih, apakah itu nanti Ragnar Oratmangoen? Saya tidak tahu, jelasnya. Apakah tadi 2 pemain lokal itu pemain naturalisasi? Saya tidak tahu. Tom Haye kencang sekali. Rafael Struwijk juga ada, kok tidak ditanya, tukasnya. Di tengah kabar tersebut, rumor yang menyebutkan bahwa Ragnar Oratmangoen akan ke Liga 1 dalam waktu dekat akhirnya buyar. Pasalnya Ragnar Oratmangoen mengindikasikan dirinya memilih bertahan di klub Belgia, FCV Dender. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram klub yang menunjukkan Ragnar Oratmangoen akhirnya berlatih lagi usai lama absen. Welcome back, tulis keterangan tersebut dilansir pada Jumat, 20 Mei 2025. Sebelumnya pemain berjuluk Wak Haji tersebut sempat hilang karena mengalami cedera. Di FCV Dender, Ragnar Oratmangoen tercatat sudah absen lama karena laga terakhirnya terjadi pada pertengahan Maret 2025. Setelah tampil terakhir kali bagi klubnya pada pertengahan Maret lalu, ex-FC Groningen ini sempat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Akan tetapi, sepulangnya dari skuad Garuda Ragnar Oratmangoen absen membela Dender di playoff Liga Belgia dari akhir Maret hingga akhir April kemarin. Pihak FCV Dender sendiri menyebut absennya pemain berjuluk Wak Haji karena terjangkit virus, sehingga harus absen selama hampir 1 bulan penuh. Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut bahkan harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 melawan Cina serta Jepang. Kini setelah absen lama, Ragnar Oratmangoen akhirnya kembali berlatih lagi dan memilih bertahan di Belgia, sehingga rumor yang menyebutkan ia akan berkarier di Indonesia kini buyar. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika musim depan Ragnar pindah ke Liga 1 Indonesia? Dari Nigeria ditawari bela timnas Indonesia. Victor Igbonevo mengakui sudah tercapai cita-cita sebagai pemain sepak bola. Ia bersyukur dengan pencapaiannya di Indonesia. Igbonevo mengantarkan Persib back-to-back juara Liga 1. Ia menjadi bagian Persib menjuarai Liga 1 2023 I 2024 dan Liga 1 2024 I 2025.
Pemain asal Nigeria itu sebelumnya sudah mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia 3 kali. Kesuksesan pemain 39 tahun itu tak hanya di level klub. Ia mampu menembus timnas Indonesia. Victor Igbonevo menjadi pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Ia pertama kali datang ke Indonesia memperkuat Persipura pada 2005. Pada 10 Oktober 2011, Victor Igbonevo resmi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Aku bisa katakan sudah tercapai cita-cita sebagai pesepak bola, karena aku dari Nigeria, ditawari naturalisasi dan bermain untuk timnas, kata Igbonevo, dilansir dari laman Persib. Juara di Persipura, main di Liga Champions Asia, main di AFC Cup dan datang di Persib juga juara, ujarnya. Igbonevo debut di timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia pada 23 Maret 2013. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Igbonevo dipercaya pelatih Rahmat Darmawan untuk tampil penuh menjaga jantung pertahanan Indonesia. Sejauh ini Igbonevo telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, ada yang tak bisa diraih oleh Igbonevo selama berkarier di Indonesia. Ia tidak sempat merasakan trofi Piala Indonesia. Sejatinya, Igbonevo 3 kali mencapai final bersama Persipura pada 2006, 2007, dan 2008-2009. Namun ia selalu kalah di laga final. Apa yang aku tidak dapat adalah Piala Copa Indonesia, kata Igbonevo. Karena aku 3 kali main di final, waktu di Persipura dan 3 final itu kalah. Tapi untuk yang lain aku sudah dapat segalanya, ujarnya. Apakah pilih Indonesia atau Belanda? Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan menjadi tempatnya hidup usai pensiun. Tom Haye merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki timnas Indonesia pada saat ini. Sejumlah klub besar Belanda seperti AS Alkmaar, ADO Den Haag, NAC Breda, dan SC Heerenveen pernah diperkuat Tom Haye. Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut sedang memperkuat Almere City di Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda. Karir internasionalnya pun baru dimulai pada tahun ini setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Januari 2024. Dia tercatat sudah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist untuk skuad Garuda. Dengan usianya yang akan menginjak umur 30 tahun pada 9 Februari 2025 mendatang, Tom Haye mulai mempersiapkan diri untuk pensiun. Salah satunya negara yang akan dipilih Tom Haye untuk menjadi tempat tinggal ketika masa pensiun telah tiba. Sebagai orang Indonesia, dia memang tumbuh dan besar di Belanda. Perlu adaptasi dengan budaya dan lingkungan untuk hidup di tanah air. Terkait hal ini, Tom Haye belum mengetahui apakah akan tetap berada di Belanda atau Indonesia selepas pensiun sebagai pesepak bola nanti. Dalam sepak bola, apalagi Anda tidak pernah tahu langkah selanjutnya atau bagaimana karir Anda akan berkembang, ujar Tom Haye dalam podcast The Highway. Dia mengatakan, Indonesia merupakan rumahnya karena memiliki banyak keluarga serta sangat nyaman tinggal di sana. Saya punya banyak keluarga di Indonesia. Saya sangat suka berada di sana. Jadi ini pasti menjadi pilihan, ucapnya. Akan tetapi, Tom Haye berencana untuk menjadi seorang pelatih jika karirnya sebagai pesepak bola profesional telah selesai. Tetapi juga, seperti yang kami katakan di episode terakhir, saya rasa saya akan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kepelatihan saya juga, katanya. Dengan demikian, dia tidak mengetahui negara mana yang akan dipilih nantinya jika sudah tidak lagi bermain. Jadi saya tidak tahu apakah ada pensiun nyata setelah karir saya. Jadi itu bisa jadi pilihan, tetapi sulit diprediksi, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Tetap akan bantu sepak bola Indonesia, inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda.
Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Greg Nwokolo sebut mental pemain era Shin Tae-yong lebih baik dibanding eranya. Mantan pemain timnas Indonesia Greg Nwokolo bicara terkait jauhnya perbandingan mental pemain di era sekarang dengan eranya dulu. Greg menyebut saat ini timnas Indonesia sedang bergerak ke arah kemajuan tentunya dengan arahan sang pelatih Shin Tae-yong. Melalui channel YouTube PODC, Greg Nwokolo mengakui malah bangga dengan timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong berhasil mengubah mental para pemain Indonesia dengan mau berusaha dan bekerja keras. Satu hal yang membuatnya kagum adalah Shin Tae-yong tidak akan segan untuk usir pemain yang malas-malasan atau makan gaji buta. Mantan pemain naturalisasi ini bahkan menyebut di zamannya mental pemain tidak seperti ini, malahan menurutnya lembek dan dengan bercandaan menyebut seperti Hello Kitty. Sekarang para pemain timnas Indonesia ketemu dengan pelatih Shin Tae-yong yang karakternya mau bekerja. Zaman saya masih bermain di timnas Indonesia, para pemain itu manja. Kena marah sedikit kayak Hello Kitty, kata Greg Nwokolo. Ia pun mengkritik hashtag ataupun tagar yang meminta untuk Shin Tae-yong diganti. Greg mempertanyakan alasan kenapa pelatih asal Korea Selatan ini harus diganti. Menurutnya, sang pelatih sudah banyak melakukan perubahan di sepak bola Indonesia dan untuk saat ini belum ada alasan kuat menggantikannya. Ini beneran? Pelatihnya harus diganti, manajemen harus diganti. Hal tersebut selalu terjadi. Sekarang di era kepemimpinan Erick Thohir, dikasih pelatih Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong itu punya pemahaman kalau pemain tidak mau kerja keras, gak segan diusir. Sekarang kamu lihat timnas Indonesia sekarang seperti apa? Tanya Greg. This is football. Football itu buat lelaki yang punya mentalitas, bukan untuk orang bermental macam Hello Kitty. Maaf, saya bukan jelekin pemain sepak bola Indonesia. Di zaman saya, tiap laga ganti pelatih, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Kepada media Belgia, Sandy Walsh bicara jujur soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Berikut pengakuannya. Sandy Walsh berbicara kepada media Belgia tentang kegilaan supporter timnas Indonesia hingga membuatnya tidak bisa berjalan-jalan. Sang bek kanan Cafe Mechelen ini telah menjadi salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong sejak melaksanakan debutnya bersama skuad Garuda pada September 2023 lalu. Walsh, seperti para pemain keturunan lainnya yang hadir lewat jalur naturalisasi, kini menjadi salah satu bintang yang dipuja oleh para supporter timnas Indonesia. Setiap laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selalu berhasil menjual semua tiket. Setiap kali para pemain diaspora tersebut berkunjung ke Jakarta untuk laga kandang pun, Sandy Walsh dan kolega mendapatkan perlakuan luar biasa dari para fans. Baru-baru ini, sang bek kanan berusia 29 tahun berbicara kepada media Belgia, Sporza, mengenai kegilaan dari para supporter Garuda. Menurutnya, sepak bola seakan seperti sebuah agama di Indonesia, karena siapapun menggemarinya. Itu gila, bahkan lebih gila daripada yang bisa saya bayangkan. Sepak bola benar-benar sebuah agama di Indonesia. Itu sangat berarti untuk orang-orang di sana. Dari yang miskin hingga kaya, seluruh negeri terhubung dengan sepak bola, kata Walsh kepada Sporza. Dalam pertandingan, Stadion Nasional berkapasitas 82.000 penonton, tiket selalu habis terjual. Saya pikir mereka bahkan bisa menjual tiket untuk latihan. Ada pula yang berkemah di luar hotel kami, lanjutnya. Walsh membeberkan bahwa tak hanya dirinya yang mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan juga istrinya, Aislin. Di bandara, terkadang orang-orang menunggu selama 8 jam dengan nasi kotak mereka untuk berfoto bersama saya dan istri saya. Dia mendapatkan hadiah lebih sering daripada saya belakangan. Itu luar biasa betapa besar cinta di sana, tandasnya. Walsh menggambarkan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan-jalan karena itu adalah hal yang mustahil. Jika dia diketahui sedang berjalan-jalan, maka orang-orang akan meminta foto kepada dirinya. Bisakah saya berkeliaran di jalan di sana? Mustahil. Bahkan dengan masker dan kacamata, mereka mampu mengenali saya. Mungkin itu karena kaki sepak bola saya?
tukasnya. Namun, tanpa pengawalan, Anda benar-benar tidak bisa keluar sebagai pemain sepak bola. Satu foto dan Anda akan berhenti selama berjam-jam untuk selfie, terangnya. Walsh mengaku pernah bertanya kepada manajer timnas Indonesia, yang tampaknya adalah Sumarji, bahwa polisi pun ingin berfoto dengannya. Mengapa polisi tidak membantu kami? Saya pernah bertanya kepada manajer kami. Dia bilang mereka, para polisi, pun ingin berfoto dengan kami, tukasnya. Di Jakarta, saya sering melihat wajah saya di billboard atau di iklan televisi, tambah Walsh. Bagaimana menurut kalian? Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025-2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digayat sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010-2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018. KAS Eupen, Belgia, 2019, 2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022, 2025. Selain sukses di level klub, Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija. Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan, tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi Amat diakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik. Media Vietnam olok-olok bek timnas Indonesia Pratama Arhan yang didepak klub Liga Korea Selatan Suwon FC. Ini katanya. Media Vietnam terang-terangan mengolok-olok pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan yang baru saja didepak dari klub Liga Korea Selatan, Suwon FC. Turut diketahui bahwa Suwon FC resmi melepas bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan pada musim 2025. Hal itu diungkapkan Suwon FC dalam akun resmi di Instagram, Rabu 1 Januari. Adapun selain Pratama Arhan, Suwon FC juga melepas 8 pemain lainnya, yakni Han Kyo-won, Kang Sang-wook, Kang Kyo-hun, Park Woo-jin, Kim Hyun-min, Lee Kyung-min, Lachlan Jackson, dan Eljon Sota. Selamat tinggal pemain Suwon FC, Lachlan Jackson, Pratama Arhan, dan Eljon Sota yang akan meninggalkan tim, tulis Suwon FC di laman Instagramnya. Klub tidak akan melupakan dedikasi para pemain yang telah ditunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih, tulis Suwon FC. Media Vietnam, Soha Fan pun turut menanggapi soal Pratama Arhan yang dilepas klubnya. Dalam pemberitaannya, Soha Fan tampak menulis judul dengan kata, menganggur, soal nasib Pratama Arhan tersebut. Mesin lemparan ke dalam timnas Indonesia ini menganggur usai Piala AFF 2024, demikian judul berita yang ditulis media Vietnam, Soha Fan, Rabu 1 Januari. Media Vietnam itu juga menyebut karir Pratama Arhan kini makin meredup usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala AFF 2024. Karir Pratama Arhan belakangan ini kian meredup. Di level timnas Indonesia, bek berusia 23 tahun itu kalah bersaing dengan bintang naturalisasi. Peluang datang padanya saat pelatih Shin Taeyong mengisi daftar Piala AFF 2024. Namun, penampilan Pratama Arhan mengecewakan. Tim Indonesia pun harus terhenti di awal babak penyisihan grup, tulis Soha Fan. Soha Fan juga menyoroti Pratama Arhan yang minim bermain dan sempat mendapat kartu merah saat membela Suwon FC.
Dua perjalanan luar negeri ke Jepang dan Korea tidak membuahkan hasil, kemungkinan besar bek berusia 23 tahun itu akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Padahal, pengalaman Pratama Arhan bermain di Kejurnas, Liga 1, Indonesia cukup terbatas. Ia baru menjalani 9 pertandingan untuk klub PSIS Semarang sejak musim 2021-2022, tulis Soha Fan. Turut diketahui bahwa ex-pemain PSIS Semarang tersebut didatangkan Suwon FC pada bursa transfer Januari 2024 lalu dengan kontrak setahun dan opsi perpanjangan kontrak selama semusim. Namun, Pratama Arhan justru tidak pernah menjadi bagian dalam tim Suwon FC dan kerap tak dimasukkan oleh tim pelatih dalam skuad. Arhan tercatat hanya 2 kali tampil bersama dengan Suwon FC sepanjang tahun 2024 dengan jumlah 4 menit bermain di atas lapangan. Pratama Arhan memang masih jarang memperoleh menit bermain yang cukup baik semenjak meninggalkan PSIS Semarang pada 2022. Bersama dengan klub Jepang, Tokyo Verdy, Arhan hanya mencatatkan 4 kali penampilan dalam 2 musim. Usai tak mendapatkan tempat dan menit bermain yang banyak di Tokyo Verdy, kemudian Arhan menerima pinangan dari Suwon FC pada jendela transfer Januari 2024. Bagaimana menurut kalian?